Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan solihah kelas 3 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini bertemu lagi dengan Bu Guru pada mata pelajaran tematik. Kali ini kita akan meneruskan pembahasan kita kemarin ya Kak, yaitu masih tentang perubahan wujud benda di tema 3, subtema 3. Nah, sebelum kita belajar, mari siapkan dulu buku tulis serta alat tulisnya ya, agar kalian nanti bisa mencatat hal-hal penting yang akan Bu Guru sampaikan yang ada dalam video pembelajaran kali ini. Oke, sudah siap buku tulis dan alat tulisnya? Mari kita berdoa dulu ya, agar pembelajaran kita kali ini bermanfaat dan Allah ridho dengan ilmunya yang kita pelajari. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mari kita lanjutkan pembahasannya. Oke, sebelumnya Bu Guru mau review dulu nih. Kemarin kan kita sudah belajar tentang perubahan wujud benda, yaitu ada mencair dan membeku. Iya, betul sekali. Ada yang tahu apa itu mencair? Masih ingat nggak yang kemarin dipelajari? Ya, betul sekali. Nah, mencair adalah perubahan wujud dari benda padat ke benda cair atau berubah menjadi benda cair. Dari benda padat menjadi benda cair itu artinya mencair. Betul sekali. Contohnya masih ingat? Iya, betul. Contohnya adalah ketika kita membuat es batu. Nah, ketika sudah menjadi es batu itu kita keluarkan dari dalam freezer. Kita letakkan di ruang terbuka. Nanti lama-kelamaan es batu itu akan berubah menjadi air gitu. Jadi es batu bentuknya wujudnya padat, sedangkan air wujudnya benda cair. Itu namanya mencair. Oke. Kalau membeku ada yang masih ingat nggak? Iya, betul sekali. Membeku adalah kebalikannya dari mencair. Kalau mencair, perubahan wujud benda dari benda padat menjadi benda cair. Sedangkan membeku, perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda padat. Oke, berarti sudah paham ya apa itu membeku, apa itu mencair. Selanjutnya mari kita bahas lagi perubahan wujud benda yang lain. Ada apa saja ya? Simak baik-baik. Nah, perubahan wujud benda selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda cair menjadi benda gas. Betul. Nah, proses menguap ini terjadi karena benda menerima energi panas, sehingga benda cair berubah menjadi benda gas. Nah, untuk lebih mengerti lagi, kita akan bahas contohnya satu persatu. Apa saja ya contoh peristiwa menguap itu? Yang pertama, menjemur baju. Nah, baju yang basah jika dijemur lama-kelamaan akan kering. Nah, baju yang basah itu kan mengandung air. Dijemur, dipanaskan, diterik matahari, nanti lama-kelamaan akan kering. Nah, airnya itu berubah menjadi uap. Nah, yang lama-kelamaan akan mengeringkan baju. Jadi di dalam baju itu tidak lagi terkandung air. Nah, sama halnya dengan menjemur ikan asin. Ketika menjemur ikan asin, nah ikannya awalnya basah kan, lalu dijemur selama beberapa hari, diterik matahari,
Lama-kelamaan nanti kandungan air yang ada di dalam ikan akan hilang, akan menjadi uap dan ikannya akan menjadi kering. Nah, selanjutnya yang ketiga, contohnya yaitu bensin. Jika dibiarkan di tempat terbuka, maka akan menguap. Volume bensinnya akan berkurang. Oke, selanjutnya contoh yang keempat adalah alkohol. Alkohol yang diteteskan di tangan lama-kelamaan akan menguap dan tangan kita akan menjadi dingin karena terkena alkohol. Alkoholnya hilang, di tangan kita terasa dingin. Nah, selanjutnya parfum. Nah, parfum yang dibiarkan di botol terbuka lama-kelamaan maka akan menguap dan habis. Kenapa bisa menguap dan habis? Karena di dalam parfumnya terkandung alkohol. Sehingga ketika tutupnya dibuka, maka volume parfumnya akan berkurang, lama-kelamaan akan habis. Betul sekali. Contoh yang keenam adalah saat memasak air. Nah, air akan mendidih dan jumlahnya akan berkurang. Lama-kelamaan jika air mendidih itu tidak dimatikan kompornya, dimasak terus-menerus, maka lama-kelamaan akan mengering. Gitu ya. Jadi air yang dimasak itu habis berubah menjadi uap. Sampai sini paham ya contoh-contoh menguap. Oke, kita lanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu proses mengembun. Apa itu mengembun? Mengembun adalah peristiwa perubahan wujud benda dari benda gas menjadi benda cair. Nah, mengembun ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas sehingga benda gas berubah menjadi cair. Apa saja contohnya? Ya, yang pertama, ketika kita memasukkan es batu ke dalam gelas, maka bagian luar gelas akan mengeluarkan bintik-bintik air. Ya. Lalu yang kedua adalah dedaunan akan basah di pagi hari. Kalian pernah lihat kan? Biasanya kita sebut dengan embun. Ya, betul sekali. Daun ketika pagi hari itu ada tetesan-tetesan air walaupun tidak hujan karena udara di malam hari yang dingin. Lalu ketika menjelang pagi hari suhunya meningkat. Nah, udara yang dingin itu akan berubah menjadi tetesan-tetesan air yang menempel di pohon. Nah, itu disebut prosesnya mengembun. Lalu titik-titik air atau embun akan memburamkan kaca mobil saat hujan. Nah, kalau yang contoh ketiga ini kalian sudah pasti pernah melihat dong ya kan. Biasanya kalau hujan di dalam mobil kita terasa dingin. Nah, lama-kelamaan kaca mobilnya itu akan buram. Ya, karena udaranya yang dingin tersebut. Oke, sampai sini paham? Mari kita lanjutkan ke proses selanjutnya yaitu menyublim. Apa itu menyublim? Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi benda gas. Nah, kalau proses menyublim ini terjadi akibat benda menerima energi panas atau kalor, sehingga benda padat berubah menjadi gas. Apa saja contohnya? Contoh menyublim yaitu yang pertama, kapur barus yang disimpan di dalam lemari. Lama-kelamaan akan habis dan lemari pun menjadi harum. Nah, kapur barus ini wujudnya padat ya. Kita biarkan di dalam lemari. Nah, lama-kelamaan maka kapur barus ini hilang, mengecil dan hilang, tapi berubah menjadi gas. Berubah menjadi gas, lemarinya menjadi harum. Seperti itu. Nah, contoh yang kedua yaitu perubahan dry ice atau es kering. Siapa yang pernah main dengan dry ice? Nah, ada ya kan
Nah, dry ice ini merupakan karbon dioksida padat. Nah, jika diletakkan di tempat terbuka, maka akan mengeluarkan asap karbon dioksida yang berbentuk gas. Lihat contohnya pada gambar di samping. Nah, dry ice ini bentuknya padat, wujudnya padat ya. Tidak seperti es batu. Es batu iya padat, tapi ketika dia mencair, dia berubah menjadi air. Tapi sedangkan kalau dry ice, dia bentuknya karbon dioksida padat. Jadi ketika dia diletakkan di ruang terbuka, berubah menjadi asap karbon dioksida. Nah, asap ini adalah merupakan contoh benda gas. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya proses yang terakhir adalah mengkristal atau menghablur. Biasa juga disebut dengan deposisi. Nah, apa itu deposisi? Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Nah, mengkristal ini terjadi akibat benda melepaskan energi panas atau kalor sehingga benda gas berubah menjadi padat. Apa saja ya contohnya? Nah, yang pertama yaitu berubahnya uap menjadi butiran es di dalam freezer. Jadi uap berbentuk gas ya, di dalam freezer itu kan udaranya dingin ya. Nah, udara adalah salah satu contoh benda gas. Lalu karena udara itu adanya di dalam freezer, maka lama-kelamaan akan menjadi butiran es, atau biasa kita sebut dengan bunga es. Yang putih-putih itu, ya itu namanya bunga es. Asalnya dari mana? Asalnya dari udara dingin yang ada di dalam freezer. Maka lama-kelamaan akan berubah menjadi butiran es. Oke. Nah, yang kedua contohnya yaitu proses terbentuknya salju. Sama seperti butiran es. Kalau salju juga seperti itu, hawa dingin. Karena saking dinginnya sampai minus berapa derajat, nah udara itu lama-kelamaan berubah menjadi butiran-butiran salju. Oke, sampai sini paham ya proses menyublim, menguap, mengembun, dan mengkristal. Agar lebih paham lagi, agar lebih mudah mengingatnya, nah Bu Guru sudah buatkan tabel perubahan wujud benda, diagram ya Kak, diagram perubahan wujud benda. Di sini ada benda cair. Ya, ada benda cair, benda padat, benda gas. Nah, perhatikan panahnya. Benda cair ke padat itu disebut membeku. Betul. Nah, benda padat ke cair disebut mencair. Lalu dari gas ke padat disebut mengkristal. Kebalikannya, dari padat ke gas disebut menyublim. Lalu dari gas ke cair disebut mengembun. Betul. Nah, kalau dari cair ke gas, iya betul sekali. Prosesnya namanya menguap ya. Perhatikan anak panahnya ya. Nah, ada kalau tanda anak panah kuning berarti ia melepaskan kalor. Sedangkan tanda anak panah biru berarti menerima kalor. Sampai sini dulu penjelasan kita. Mudah-mudahan kalian semua paham dengan apa yang Bu Guru jelaskan ya. Nah, semoga penjelasan Bu Guru bermanfaat. Terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai akhir. Kita ketemu lagi esok hari ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap belajar di rumah, dan jangan lupa sholat 5 waktunya, murojaah dan sholat duhanya tetap dikerjakan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.